Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Lestari Handayani dengan NPM 1811100323. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi mengenai pengembangan bahan ajar cetak. Bahan ajar, fungsi bahan ajar itu sendiri pada proses pembelajaran ialah sebagai sarana penyampai isi atau materi pelajaran dari narasumber atau guru kepada peserta didik. Bahan ajar cetak adalah perangkat bahan ajar yang berisi materi atau isi pelajaran yang dituangkan dalam bentuk bahan ajar teknologi cetak. Bahan ajar cetak pada hakikatnya berisi komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membimbing peserta didik dalam melakukan pembelajaran secara bertahap. Konsep-konsep yang diajarkan dalam bahan ajar cetak juga perlu diselingi dengan contoh-contohnya agar peserta didik mudah memahami pembelajaran tersebut. Bahan ajar cetak juga bersifat ekonomis karena dalam penggunaannya tidak memerlukan alat lain untuk menggunakannya. Peserta didik dapat menggunakan bahan ajar cetak tersebut di mana saja dan kapan saja, tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa bahan ajar cetak yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahan ajar yang berbentuk buku teks. Buku teks ini merupakan bahan ajar cetak yang paling banyak digunakan dalam proses pembelajaran karena buku teks mudah didapat dan dipahami oleh peserta didik maupun guru yang bersangkutan. Yang kedua ialah handout. Handout itu ialah lembaran yang berisi pernyataan mengenai pembahasan yang akan disampaikan oleh peserta didik. Handout biasanya digunakan dalam proses pembelajaran, seperti kita akan memulai proses pembelajaran tersebut atau presentasi. Yang ketiga yaitu bahan ajar cetak berbentuk LKS. LKS yaitu merupakan lembar kerja siswa. LKS ini berupa tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Biasanya di dalam LKS ini biasanya berbentuk petunjuk atau langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh peserta didik tersebut. Keempat yaitu bahan ajar cetak berbentuk modul. Modul merupakan alat pembelajaran yang berisi materi, metode-metode, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik. Selanjutnya, konsep-konsep yang diajarkan dalam bahan ajar cetak juga perlu dilengkapi dengan contoh-contoh agar siswa atau peserta didik yang mempelajarinya itu mudah memahami. Sebagai contoh, bahan ajar cetak pada pembelajaran bahasa Inggris. Pada mata pelajaran bahasa Inggris, guru harus menjelaskan berbagai macam tenses kepada peserta didik. Guru juga harus menjelaskan secara lengkap tenses-tenses tersebut beserta dengan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari para peserta didik. Peserta didik dapat menggunakan kamus sebagai alat bantu media pembelajaran yang akan digunakan. Dalam penggunaan kamus juga dapat memudahkan peserta didik dalam mencari bentuk-bentuk tenses yang diinginkan. Selain kamus, peserta didik juga dapat memanfaatkan media belajar berbentuk bahan ajar cetak, yaitu berupa Magic Disc. Magic Disc ini juga sangat mudah dipahami oleh peserta didik karena cara penggunanya juga mudah. Peserta didik hanya perlu memutarkan kertas untuk mencari kata-kata yang ingin dijadikan dalam bentuk tenses. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.